Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Agustian dengan NIM 121124110086. Hari ini saya akan menganalisis konflik Sampit di tahun 2001 yang menjadi contoh krusial bagaimana distorsi pesan, kegagalan interaksi, dan tidak dikelolanya perbedaan budaya dapat berujung pada krisis kemanusiaan. Yang pertama adalah analisis hambatan komunikasi lintas budaya. Kegagalan komunikasi lintas budaya dalam kasus Sampit tidak terjadi secara instan, melainkan melalui akumulasi distorsi kognitif dan sosial yang gagal didimensiasi. Yang pertama ada stereotip antaretnis. Stereotip adalah generalisasi berlebihan terhadap kelompok tertentu tanpa memandang keunikan individu di dalamnya. Dalam kasus ini, label-label negatif melekat pada masing-masing etnis ketika stereotip mengakar. Setiap tindakan individu dari etnis A yang dianggap negatif akan langsung digeneralisasikan sebagai cerminan tabiat seluruh suku A. Akibatnya, ruang untuk menilai seseorang secara objektif menjadi tertutup. Lalu yang kedua ada prasangka sosial. Jika stereotip berada pada wilayah kognitif, maka prasangka sudah memasuki wilayah efektif, yang biasanya bersifat negatif. Berdasarkan narasi masyarakat lebih mudah mempercayai kabar buruk yang provokatif karena informasi tersebut cocok dengan prasangka yang mereka miliki. Prasangka melahirkan rasa curiga yang akut, sehingga komunikasi tidak lagi digunakan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk konfirmasi kebencian. Lalu ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan menilai budaya kelompok lain menggunakan standar dan nilai budaya sendiri, di mana budaya sendiri dianggap yang paling benar, baik, dan superior. Ketika etnis Dayak dan Madura berinteraksi tanpa kesadaran budaya, mereka menilai perilaku kelompok lain dengan kacamata budaya mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk melihat dari sudut pandang budaya lain memicu penghakiman sepihak. Lalu perbedaan nilai budaya dalam memaknai tindakan atau ucapan. Setiap kebudayaan memiliki sistem kode, simbol, dan norma komunikasi yang berbeda. Hal-hal yang dianggap biasa atau ekspresi ketegasan oleh satu kelompok bisa jadi dimaknai sebagai ancaman, pelecehan, atau penghinaan harga diri oleh kelompok lain. Salah paham intervensi verbal dan nonverbal ini menciptakan jarak psikologis yang lebar. Lalu bagaimana hambatan ini mengubah konflik individu menjadi konflik kelompok? Proses eskalasi ini dapat dijelaskan melalui konsep grupisme dan dekonstruksi identitas individu. Kehilangan identitas personal ketika terjadi kriminalitas atau gesekan antar individu Dayak dan Madura. Hambatan komunikasi di atas, stereotip dan prasangka langsung bekerja. Pelaku tidak lagi dilihat sebagai oknum X yang jahat, melainkan sebagai etnis X yang menyerang etnis kami. Kategorisasi sosial. Etnosentrisme mempertegas batas sosial. Masalah hukum pribadi bergeser menjadi masalah eksistensial kelompok. Implementasi informasi yang salah menyebar lewat mulut ke mulut tanpa klarifikasi, bertindak sebagai bahan bakar yang mengonsolidasikan amarah kelompoknya. Akibatnya seluruh anggota kelompok merasa wajib melakukan solidaritas buta, memicu konflik horizontal berskala besar. Lalu yang kedua, rancangan strategi komunikasi penyelesaian konfliknya. Untuk membangun kembali kepercayaan sosial pasca konflik, komunikasi harus beralih fungsi dari sekadar alat transmisi informasi menjadi alat rekonstruksi sosial dan penyembuhan traumatik. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan adalah aktor utama, tokoh adat atau kerapatan adat Dayak, dan tokoh masyarakat atau agama Madura, fasilitator dan mediator, pemerintah daerah, Kodim, Polres, dan Komnas HAM. Aktor akar rumput, organisasi kepemudaan, komunitas perempuan, dan akademis atau sosiolog lokal. Aktor informasinya adalah media massa, lokal, dan jurnalis. Lalu
Bentuk komunikasi yang digunakannya adalah interpersonal dan kelompok kecil. Pertemuan tertutup dan berkala antar tokoh kunci kedua etnis untuk menyamakan persepsi sebelum dibawa ke forum publik. Komunikasi kelompok menggelar musyawarah kedamaian di tingkat kecamatan atau desa secara inklusif. Diadakan juga ritual adat perdamaian bersama untuk mengikat janji secara spiritual. Lalu komunikasi publik, festival budaya bersama, olahraga persahabatan antar pemuda, dan gotong royong membangun fasilitas publik yang rusak. Pesan utamanya adalah belajar dari masa lalu, merajut harmoni di bumi tambun sungai. Perbedaan adalah kekayaan, kedamaian adalah masa depan anak cucu kita. Pesan turunannya, satu tindakan kriminalitas individu adalah urusan hukum pribadi, bukan urusan suku. Tanah Kalimantan Tengah adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi falsafah sebelum bahadat. Media atau saluran komunikasinya, saluran tradisional, forum tatap muka di balai desa, rumah ibadah dan pasar, media massa dan digital, siaran radio komunitas, ruang literasi dan koran lokal, dan pembuatan konten video pendek di media sosial yang menampilkan kolaborasi atau persahabatan kedua etnis. Simbol budaya pembuatan monumen perdamaian di pusat kota Sampit, mengingat visual akan komitmen damai. Lalu nilai-nilai komunikasi yang ditekannya adalah empati, menyediakan sesi storytelling di mana korban dan kedua belah pihak saling mendengarkan penderitaan masing-masing tanpa menyela, guna menumbuhkan rasa duka bersama, saling menghargai pengakuan bersama terhadap hukum adat setempat, dan komitmen pendatang untuk menghormati kearifan lokal. Keterbukaan dan keadilan, pembuatan posko klarifikasi informasi bersama untuk memutus rantai rumor negatif secara transparan, menegaskan bahwa hukum formal berlaku adil bagi siapapun pelampar kedamaian. Lalu ada rekonsiliasi, mengalihkan fokus menjadi komunikasi dari siapa salah di masa lalu menjadi apa yang kita bangun bersama untuk masa depan. Kesimpulannya, dalam melalui strategi komunikasi yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan ini, sekat-sekat prasangka dapat dikikis secara perlahan. Komunikasi tidak lagi memisahkan kami dan mereka, melainkan menyatukannya menjadi kita sebagai sesama warga masyarakat yang setara dan saling membutuhkan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.